Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam geng, jangan lupa subscribe, share, like, komen, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu update-update video-video terbaru dari Agen Goib. Jangan lupa geng, subscribe, kalau enggak nanti si Baron datang. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Malam guys, sahabatnya Agen Goib. Ketemu lagi sama kita malam ini. Podcast di malam minggu spesial, sangat spesial. karena podcast malam ini gue starnya, bintang tamunya bukan siapa-siapa dan bukan orang lain, tapi istri saya sendiri guys. Istri saya sendiri gitu. Jadi beliau punya satu pengalaman cerita banyak cerita, cuman ada satu cerita yang membuat jadi ya bisa dibilang sedih ya gitu. Coba ini manggilnya gimana? Lagi pakai. Coba sayang gimana? Tolong ceritain Mami tuh punya pengalaman seperti apa yang istilahnya mistis dulu. Pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan soal misteri, soal horor. Banyak sebenarnya pengalaman. Coba apa aja? Pertama kali bisa dengar suara makhluk kayak gitu ya. Ya contohnya misalnya kuntilanak gitu. Terus? Oke. Ya banyak, pokoknya mulai ngedenger terus ngeliat itu dari kapan ya? Dari masih sekolah sih sebenarnya. Dulu tuh tinggal di daerah Tanjungsari itu, ya di Depok ya, sama ibu sama bapak gitu, sama adik-adik berdua gitu. Memang kan kalau di Tanjungsari ya di daerah Depok itu apa sih namanya, kampung ya, rumahnya tuh deketan gitu, gitu ya. Tapi kebetulan pas waktu itu rumah aku tuh di pojok, di dalam, masuk dalam gitulah. Nah katanya dulu tuh rumah itu bekas apa ya, bukan danau ya apa ya, dulu tuh bekas, pokoknya kayak kolam gede gitu dulunya. Si rumah tuh sebelum ada rumah-rumah di situ gitu. Gitu. Nah udah gitu sering sih banyak kejadian aneh kayak banyak ular terus gitu. Terus di belakang tuh kan kebun gede ya, kebun gede terus ya sering ada hal aneh lah. Nah di rumah kan, depan rumah aku tuh rumah nenek, ada pohon jambu di situ. Nah aku sering lihat sosok perempuan. Terus kan dulu tuh pernah nggak teleponan pakai handphone smartphone dulu. Jadi gratisan sampai malam banget. Ini apa namanya? Rupiah pokoknya. Iya, apa ya dulunya? Digogoin apa dulu? Pokoknya kalau nelpon tuh bisa sampai malam banget gitu kan. Sampai jam 12 sampai jam 1 masih teleponan. Nah kebetulan pas lagi teleponan kedengar ada suara anak ayam. Iya. Gitu ya. Malam-malam. Malam-malam. Pertama kayak gitu, pas didiamin masa sih anak ayam jam segini. Itu kira-kira jam berapa? Jam 1-an. Jam 1-an. Tiba-tiba setelah lama kelamaan ada suara Miss K gitu. Nyikun-kun. Pas aku lihat dari jendela gitu kan, ya itu lagi bergelantungan di situ. Di depan. Di depan itu. Di pohon jambu itu. Iya, yang di depan pohon jambunya kan. Di situ.
Nah dari situ entah mungkin memang apa namanya ya, kalau yang kayak gitu bisa turunan apa gimana ya? Bisa turunan, bisa memang ada ya maksudnya turunan dari leluhur atau dari kakek buyut ya gitu, atau yang memang dibuka sendiri, maksudnya ada yang bukain gitu mata batin. Ya nggak tahu lah, pokoknya tiba-tiba aku bisa kayak gitu aja. Berarti memang ada dari atasnya gitu. Nah, sebenarnya aku mau cerita tentang sesuatu yang memang benar-benar menyangkut tentang keluarga sendiri. Kebetulan almarhum bapakku, aku udah minta izin sama ibu ya mau cerita ini buat podcast gitu sebelumnya. Ibu mengizinkan gitu. Oke, mulai aja ya. Pertamanya kan bapak tuh orangnya tuh apa ya, artistik, maksudnya seniman banget lah gitu, orangnya tuh bisa berbagai pekerjaan dikerjain, mulai dari menjahit baju, bikin patung, melukis, bikin taman, pokoknya serba bisa aja ya, multi talent pokoknya. Kebetulan bisa dibilang di pinggir rumah tuh kan ada kakek apa ya namanya, kalau cek Sunda nama kakek tigigir gitu, aki tigigir gitu ta. Nah kebetulan mau bikin rumah gitu di pinggir rumah aku tuh, sebelahan banget, tetanggaan banget. Nah kebetulan bapak mah kerjanya mau kuli bangunan mau apa, yang penting kerja gitu kan, mau apalagi nih bantuin saudara gitu kan. Udah gitu suatu saat ikut kerja di situ, disuruh kerja di situ. Ya yang aku dengar ceritanya ya almarhum bapak aku tuh mau tutup sumur gitu kan, waktu itu tutup sumur, pas ngeiniin digali, mau dirobohin sumurnya, nemu sesuatu barang gitu. Barangnya tuh katanya dibungkus sama kain kafan. Nah kain kafan pas gitu sebelum dibuka sama bapak dibilangin ke ya aki tigigir itu, ke kakek itu ya, dibilangin ini gimana gitu, ada yang kayak gini kan, otomatis kalau yang kayak gitu kan pikirannya mungkin ini guna-guna atau gimana gitu ya, mungkin ada orang yang gak suka. Bentukannya apa itunya? Pas itu pokoknya belum dibuka itu? Pas dibuka belum dibuka, disuruh katanya, kata kakek teh udah bakar aja katanya gitu, apain sih gitu kan, mungkin ada yang sirik apa gimana gitu. Musrik lah pokoknya, marah-marah aja ya. Bapak tanpa pikir panjang ya, beliau lihat gitu, buka itunya, udah gitu dalamnya tuh ada kayak rambut, kayak paku, pokoknya jenis-jenis itulah, kayak gitulah. Ada boneka-bonekanya nggak, gimana gitu? Ya katanya ada sih. Udah gitu dibakar lah. Ya mungkin bapak mah orang awam ya, jadi nggak, maksudnya percaya kayaknya. Cuma kalau yang kayak gitu walau alam gitu, dibakar aja sama bapak tuh. Udah dibakar. Selang beberapa minggu kemudian bapak tuh sakit gitu, sakit kayak apa ya, udah kerja di rumah kakek itu kan, bapak tuh senang ngelukis gitu kan. Waktu itu disuruh lah ke rumah saudara yang ada di sana lah, pokoknya daerah sana, suruh ngelukis gitu kan, di tembok gitu, lukis, suruh ngehias inilah. Udah gitu katanya naik ke tangga, apa sih, taraje. Naik ke taraje itu apa sih? Ya itulah, naik ke atas gitu. Tiba-tiba katanya kayak ada, waktu itu kayak ada harimau gitu ngelewat atau sekelebatan apa, jatuh. Dari situ pingsan, sampai ibu disuruh ke sana ngejemput gitu kan. Udah takut kenapa-kenapa, bawa pulang. Dari situ ngedrop, bapak tuh ngedrop gitu, sampai apa ya, bisa dibilang
udah ke dokter tuh beberapa kali ke dokter check up apa gitu sampai dirawat di rumah sakit. Kata dokter tuh ada batu di empedunya gitu kan. Pertamanya gitu analisis dokter tuh. Tapi kan yang bikin herannya tuh kan karena memang setelah kejadian membakar itu beliau jatuh sakit tuh parah banget sampai badan tuh kurus. Kan jatuh dulu kan? Iya. Jatuh dulu. Iya. Tapi kenapa bisa batu empedu ya? Kalau alam ya pokoknya itu kurus banget, perutnya aja yang gede, perut gede tapi badannya kecil banget, terus kuning gitu. Badannya kuning gitu kan. Jadi kalau misalkan enggak itu teh kan jatuh ya, bapak teh jatuh dari tangga naik ke atas atap. Iya betul. Nah dari situ posisinya langsung ngedrop. Divonisnya tapi malah batu ginjal. Iya karena memang batu empedu apa? Iya ada batu di empedunya. Ada batu di empedunya. Gitu. Terus badannya kurus. Terus perutnya membengkak gede. Gitu. Terus kuning. Oh. Iya. Ya, yang nggak ngertinya kan memang bapak tuh nggak pernah sakit. Maksudnya kalau sakit ya biasa flu, batuk, ya namanya orang tua lah ya kayak gitu. Cuman maksudnya nggak ngertinya tuh udah kejadian itu dropnya drop banget gitu kan sampai kayak gitu. Jadi pas mikir oh mungkin gitu emang dari situ gitu. Jadi kena ke bapak gitu kan karena bapak yang membakar itu. Atau gimana gitu. Jadi misteri sih sampai sekarang gitu aku juga. Cuman kan namanya juga umur ya Allah yang tahu gitu. Kita coba mengikhlaskan aja gitu. Seandainya kita udah kenal ya dulu ya. Gimana aja, say. Iya. Ya begitu. Ya pokoknya doa yang terbaik ya buat almarhum. Amin. Bapak. Mudah-mudahan beliau insya Allah pasti tenang di alam sana, jadi ahli surga. Amin. Ya. Dilapangkan, diterangkan di alam kuburnya gitu. Ya, kita kirim doa dulu ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila arwahi khususun ahli kubur Bapak Dedi Suryadi Wijaya bin Bapak Dedi Sadil. Wa usulih wa furim sya'ilillahilahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau bukan satu. Ya Allah. Nah, terus selain itu cerita yang lebih istilahnya membekas sama mami apa nih? Yang ada. Dulu tuh kan pas bapak udah meninggal di situ kita tuh pindah dengan ya ada complicated masalah keluarga sih sebenarnya gitu. Dari situ ya kita pindah hanya ibu, aku, adik aku berdua pindah, tapi memang jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah yang di situ yang sebelum itu gitu kan. Nah dulu itu kontrak di situ. Itu rumah itu tuh udah maksudnya banyak historinya dari cerita orang-orang tuh. Katanya ada buta lah, terus memang tempat pembuangan mayat zaman dulu kayak yang perang tuh, ada sumur kan di situ, dimasukin katanya ke situ. Terus sempat ada yang pernah tinggal di situ, punya bayinya sampai meninggal karena digangguin makhluk halus katanya gitu. Rumah yang itu, yang pinggir kebun itu? Yang depan SD itu yang tingkat. Oh itu berarti rumah kedua yang itu. Iya, rumah kedua. Gitu. Nah, pindahlah ceritanya kita ke sana. Memang sih auranya aku bisa ngerasainnya nggak enak banget lah gitu. Cuman ya mau nggak mau kan nggak ada tempat tinggal lagi ya udah kita di situ aja dulu gitu. Kata ibu ya wayahna lah, kata Sunda nama wayahna kita di situ dulu aja yang sabar dulu sambil ibu kerja gitu kan. Itu lantai dua lantai gitu rumahnya. Terus kamarnya banyak. Dulu tuh pernah banyak yang ngekos juga di situ kayak mahasiswa. Ada sempat kejadian di situ mahasiswa kos di situ lagi KKN ya? KKN. Nah KKN di situ. Ya.
Nah, sampai kayak ada yang katanya perang dan lain sebagainya di situ. Suara gitu, suara lagi Malam-malam perang. tuh sampai nelpon polisi datang nggak ada apa-apa gitu kan. Kan nggak jelas gitu. Nah, itu ini unik. pengalaman aku begini ceritanya. Di depan pas masuk rumah tuh ruang tamu. Nah, sebelah ruang tamu tuh ada tangga ke atas gitu. Aku sering duduk di situ main handphone gitu ya, gimana. Pas lihat ke tangga kayak tuh kan merinding. Ya Allah. Ada yang pakai baju putih, rambutnya gerai panjang gitu, tapi nggak ngeliatin mukanya, lagi diem di tangga aja gitu, langsung lari karena takut, memang takut banget gitu kan. Siang-siang, malam? Enggak, malam-malam. Udah itu kedua kalinya nyobain tidur di kamar mall. Dulu tuh di lantai 2 tuh ceritanya. Di atas. Lantai 2. Kalau di lantai 1 tuh nggak ada apa-apa, maksudnya kalau tidur ya nyenyak aja gitu, alhamdulillah gitu ya. Nah, kalau di kamar mall dulu waktu di lantai 2 lagi tidur masih inget deh jam 2:30-an lah kalau nggak salah. Itu kayak ada yang berbaris loh. Kayak tentara itu. Di lantai kamar. 2. Oh, di lantai 2-nya, di luarnya berarti. Iya. Kan ini tuh kamar, terus di sini tuh ada kayak ruangan buat itu. Lantainya yang atasnya apa, keramik apa? Keramik sama. Itu beneran banget sumpah demi Allah wallahi. Kayak yang lagi tentara aja gitu tah, berbaris. Cuman pakai bahasanya aku yakin itu bahasa Belanda gitu. Yakin bahasanya kayak gitu. Ada suaranya. Ada suaranya. Jadi bukan suara kaki aja yang lagi baris. Enggak. Bukan. Kayak mungkin kalau bahasa Indonesianya, ayo maju jalan, mungkin kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Pokoknya dari situ ketakutan, nggak bisa tidur lagi. Sama mall juga baca-baca aja. Mall nggak ada mutu, kata aku tuh. Tapi nggak coba dicek, dilihat keluar. Nggak mau lah, orang takut lah, nggak berani. Mau nggak coba ngecek. Orang mau juga takut, yakin deh kayak gitu. Terus, udah kayak gitu. Dari situ, oh iya pernah waktu itu yang punya rumahnya, saudara yang punya rumahnya pernah ke situ, pernah katanya mau nginep di situ perempuan, tuh sendirian. Di depan tuh ada kamar. Nah di situ di dekat ruang tamu tuh ada kamar satu. Tidur di situ dia tuh. Malam-malam gedor-gedor kamar ibu gitu kan. Bu tolongin saya. Kenapa? Bu itu di luar banyak perempuan bu, katanya gitu. Banyak perempuan. Kan memang pas masuk tuh ada kayak halaman. Cuman ada batu-batu gitu di halamannya tuh. Ada pas dilihat memang banyak kuntilanak di situ. Ada apa sih? Pohon apa ya itu namanya? Palem. Di situ banyak, ada 4 malah di situ tuh. Apanya? Kuntilanaknya. Wah, mantap. Masya Allah, serius banget. Makanya berapa tahun di situ ya? Hampir setahun lebih lah. Kuat tapi ya. Alhamdulillah karena ibu tuh memang orangnya kan ini ya religius banget ya. Sholatnya Masya Allah gitu. Iya. Makanya ya mau gimana tuh kita gitu kan. Ya paling itu aja sih. Masih banyak sebenarnya. Tapi itu kan kalau yang namanya itu di depannya ada kolam nggak? Kolam kecil gitu. Kalau nggak salah ada, cuman udah nggak ada airnya. Udah nggak ada airnya. Yang namanya berarti gangguannya nggak malam nggak siang ya? Siang juga ada. Siang ya, juga pernah cuman kayak suara ini kursi gitu aja, nggak ada gimana. Cuma kalau malam ya emang eksistensinya memang bener banget ngeliatin gitu. Setiap malam, hampir setiap malam. Nggak setiap malam sih, cuman kalau lagi ini aja gitu. Ya kalau udah kayak gitu sih emang gangguannya ekstrim lah. Iya. Gangguannya ekstrim. Yang namanya, apalagi yang namanya kuntilanak, dia kan paling suka sama banyak pohon gitu, banyak pohon. Apalagi pohon tadi jambu ya? Apa? Yang pertama di rumah. Yang pertama jambu. Yang palem ya. Palem. Itu. Terus
Dari situ gimana lanjutnya? Dari situ pindah ke rumah nenek yang di Awi Surat. Pindah ke situ. Kalau di situ mah enggak sih. Enggak ada sih. Enggak ada gangguan sama sekali. Cuman aku tuh orangnya tuh seneng motoran gitu kan. Nah ceritanya motorannya malam-malam. Tapi nggak malam banget sih, masih jam 9, setengah 9 lah. Kalau nggak salah. Jalan ke situ. Kan dulu tuh belum ada banyak perumahan di situ tuh ya. Di daerah Awi Surat tuh. Masih kebun bambu lah, banyak-banyak yang gitulah. Sawah. Ngelewat tuh ceritanya malam-malam, sotoy lah namanya, sama saudara berdua ya. Nyanyi-nyanyi di jalan. Malam-malam ya? Iya, malam-malam. Karena takut sih sebenarnya itu nyanyi itu karena takut. Iya. Ternyata memang diikutin dari atas tuh. Oh iya? Gitu. Sama Kundi juga, Miske juga. Wah, bawa motornya kayak berat banget, udah gas full juga berat banget. Aslinya sampai ya gimana lah gitu. Nah, terus itu dikejar sampai mana itu? Itu kan ini rumah warga. Terus ini kebun gitu, sampai sini. Sampai kebunnya doang. Yang pas udah rumah warga ya udah dia ngilang. Hilang gitu aja. Sampai di atas berarti ya? Sampai di atas kepala banget. Gitu sampai Masya Allah itu beneran gemeteran. Terus kan saya yang bawa motor kan. Aku yang bawa motor udah digas full juga kayak yang berat banget. Tapi saudara gitu. Juga yang dibonceng tahu dikejar. Iya tahu, orang kita lihat kayak gini bareng-bareng gitu kan. Nah, di situ nggak berani lagi lewat situ pokoknya. Nggak berani lagi lewat situ. Mending jauh sekalian ngeliling daripada kita lewat situ lagi gitu. Iya. Gitu. Ya, terus aku tuh memang kebanyakan eksistensinya yang mewujudkan itu kebanyakan kenapa ya Miske gitu, kuntilanak gitu, bukannya yang lain-lain gitu. Kenapa ya? Kalau secara penglihatan dari Papih KMD tuh Mami itu sebetulnya ada dua dari dulu ya, yang dulu ada dua sosok yang ngedampingin Mami itu. Yang pertama nenek-nenek, yang kedua perempuan tapi masih muda, perempuan cantik. Masa? Nah, yang nenek-nenek tuh sama yang perempuan ini tuh memang bertolak belakang sebetulnya. Gitu, bertolak belakang. Nah, kesininya bertambahlah dari mulai ada 3 harimau. Yang pertama harimau putih, terus hitam sama loreng. Nah, si belang. Si welang. Si belang. Ada 3 gitu. Itu tambah ya yang bertambah ya. Yang bertambah. Nah, dari situ bisa dibilang pasti itu daya sensitivitas di Mami itu pasti tambah kencang gitu. Dan kenapa nampakinnya kebanyakan nyikun-kun gitu? Karena memang posisinya yang lebih menariknya itu yang pertama, yang ngedamping pertama, yang nenek-nenek sama yang perempuan itu. Sih itu sebelum kenal sama Papi juga dulu, aku kan punya temen yang katanya indigo bisa lihat kayak gitu. Ya emang si nenek-nenek itu dari dulu banget pas waktu masih sekolah juga memang sering ini. Sering ingin aku, katanya dampingin aku gitu. Entah kenapa gitu tak. Cuman kadang ya gitu kan aku sering, kalau bahasa Sundanya mah erep ya, ketindihin lah kalau bahasa Indonesianya ya. Cuman ini aneh guys. Kalau istrinya Aki ini, jadi dia tuh kalau dia susah untuk kesurupan. Tapi kalau misalkan lagi tidur, gampang banget buat kesurupan gitu. Jadi bukan yang ngigo, serius bukan yang ngigo guys. Tapi ya bukan yang ngigo atau kayak mimpi atau ngelantur, enggak. Jadi di saat tidur masuk si sosok tuh. Malah pernah si nenek-neneknya yang masuk, terus pernah yang perempuannya yang masuk gitu. Kalau yang nenek-neneknya lebih ke marah-marah guys kalau masuk tuh.
Tuman. Kesan dan nyakal orang kesan benar. Gagak kamu kesan benar. Pitak ke matamu. Tuh dadan. Tapi itu marah-marah. Tapi kalau yang perempuan, yang muda itu, ya itu ya cantik banget. Di saat masuk, nah lebih ketawanya tuh benar-benar melengking. Gitu. Pernah nih ya, waktu pas malam kejadian tidur. Nah, Aki tuh belum tidur ceritanya. Jadi tiba-tiba istri Aki tuh langsung dari mulai merintih gitu kan. Nah, dari situ tambah melengking gitu, mau melengking. Sama Aki tuh dibiarin sengaja sampai mana. Saya bilang gitu ya, sampai mana. Biarin aja. Ternyata malah tambah menjadi-jadi, malah sampai matanya melek. Matanya melek, pas mata melek tuh merah semuanya matanya. Dari situ baru ya udah saya bilang kalau dibiarin terus bakal tambah parah. Ya udah sama Aki disadarin. Gitu, sama Aki disadarin. Nah, dari situ disadarin udah sadar langsung lep lagi tidur. Nggak ngomong, nggak apa, udah langsung tidur lagi gitu. Itu faktornya kenapa sih bisa ketindihin atau erup-erup gitu, kenapa sih? Sebetulnya bukan ketindihin, bukan. Kalau erup-erup kan beda lagi. Kalau erup-erup itu dia kalau Sunda ya, kalau Indonesianya nggak tahu apa sih erup-erup tuh. Ketindihin. Jadi pokoknya intinya kalau ketindihin erup-erup itu pasti jadi sesak. Iya memang kan nggak bisa gerak, mau ngomong aja susah gitu. Tapi kan. sesak nggak? Ya iyalah, orang nggak bisa ngomong lah. Nah berarti, nah Mami mah gini, di saat ketindihin sesuatu hal erup-erup seperti itu, gitu, ini masuk. Jadi sebetulnya bukan dari yang ngedampingin, bukan dari yang ngedampingin yang perempuan sama nenek-nenek itu. Jadi ada yang lain. Nah itu yang ngeganggu, di saat ngeganggu jadi kena erup-erup, ketindihin, itu masuk buat ngehandle. gitu. Yang namanya itu langsung bisa napas normal kan kalau gitu mah. Kalau misalkan sekarang si erup-erup itu terus ada nindih di badan kita, terus posisinya si yang ngejaga, yang ngedampingin Mami nggak masuk, bakal terus. Gitu. Soalnya dulu sering, emang sekarang sih alhamdulillah. Jangan lagi lah, jangan. Capek lah kayak gitu beneran, guys, capek banget bener. Tapi kenapa guys pas tidur gitu, kenapa nggak lagi sadar gitu kan? Pengen banget gitu, tiba-tiba ada yang nggak pernah gitu. Dipengen-pengen juga, ayo dong sini masuk, nggak mau gitu, nggak mau masuk. Ya gitulah ceritanya. Banyak banget sih sebenarnya cerita. Oke lah, kalau misalkan ini nanti kita bisa lanjut lagi ya Mi ya. Bisa nyambung lagi cerita-ceritanya, pengalaman Mami gitu ya, seputar dunia horor, dunia demit gitu ya. Iya. Dunia demit. Aku ada satu pesan-pesan boleh? Coba. Ya pokoknya buat kalian mau kemanapun, mau ke tempat manapun harus sopan-sopan pokoknya kayak assalamualaikum, punten-punten gitu ya. Pokoknya harus jaga tata krama, bahasa gitu, karena kita kan berdampingan dengan makhluk halus, makhluk lain gitu. Betul. Oke guys, untuk podcast malam ini cukup sekian. Nah, nanti kita bisa sambung lagi, ketemu lagi dengan podcast cerita-cerita yang berikutnya bersama kita tim Agen Goib. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, kita juga semua sehat di sini biar bisa terus berkarya, terus mengekspos makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu guys. Oke? Siap. KMD dan Teh Dini juga kru tim Agen Goib pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.